I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Martin Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi Caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus. Selain itu, dia siap membantu Shin Taeyong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Kiper FC Dallas, Martin Paes ingin segera membela timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. Pemain sepak bola asal Belanda Tristan Schenhuisen mengatakan siap meninggalkan Belanda menuju Indonesia. Benarkah? Tristan Schenhuisen berharap bermain gabung timnas Belanda. Peluang gabung timnas Belanda sangat kecil bagi Tristan Schenhuisen. Gelandang Tristan Schenhuisen tinggalkan Belanda, pilih Indonesia, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia. Persaingan sesama pemain Belanda sangat ketat. Tristan Schenhuisen punya peluang gabung Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tristan Schenhuisen adalah pemain keturunan Indonesia dari Jawa. Pemain tersebut mungkin benar mengidolakan jadi pemain timnas Indonesia. Pemain keturunan dari Belanda lirik Indonesia sebagai tempat bermain sepak bola. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi peluang pemain keturunan bermain sepak bola. Pemain bernama Daan Rots, striker yang bermain di FC Twente dengan statistik yang luar biasa. Padahal, usianya saat ini masih 22 tahun, 2 tahun lebih mat dari Ula Romeni. Lini depan timnas Indonesia memang menjadi lini yang harus dibenahi jika skuad Garuda ingin bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Statistik para striker timnas Indonesia di level timnas dan klub juga tidak mengesankan sama sekali. Striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah tipe striker yang haus gol, tapi juga bisa memberikan berbagai asit bagi rekan satu timnya, dan karakter tersebut ada dalam diri Daan Rots. Statistik hebat Daan Rots bersama FC Twente sangat cocok dengan tipe striker yang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Sosok striker yang dibutuhkan di timnas Indonesia adalah striker yang memiliki karakter haus gol namun tidak egois dengan memberikan asit untuk rekan setimnya. Timnas Indonesia ternyata memiliki striker keturunan yang memiliki statistik yang jauh lebih hebat dari striker FC Utrecht yaitu Ula Romeni. Saat ini beredar kabar, ada satu nama pemain top Eropa berposisi striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda Pierre van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Di awal karirnya Sidney van Hooijdonk sempat memperkuat Akademi NAC Breda hingga memulai debut profesionalnya di tim utama pada Oktober 2018. Sebelum menjadi pilihan utama Bologna ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sidney van Hooijdonk bersama dengan SC Heerenveen. Musim terbaik Sidney van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2023. Yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda. Sementara itu kabar tentang naturalisasi Sidney van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Selain nama-nama top seperti Ula Romeni, Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Kevin Dix, salah satu nama yang merujuk menjadi spekulasi adalah Sidney van Hooijdonk.
Timnas Indonesia diketahui saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Martin Paes dapat bermain dengan Timnas Indonesia pada September 2024 atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Pergantian Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA terhambat statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk Timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan Timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI sampai harus membawa kasus Martin Paes ke pengadilan arbitrasi olahraga supaya Martin Paes dapat melewati peralihan asosiasi statuta FIFA. Bersama FC Dallas pada musim ini, Martin Paes telah bermain 26 kali di berbagai kejuaraan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kebobolan 40 kali dan merangkum 6 clean sheet. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo mendapatkan kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir, bahwa Martin Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan striker House Goal untuk mengisi posisi penyerang nomor 9 di skuad Garuda. Selama penyelesaian akhir ini menjadi PR besar yang belum terpecahkan meski sudah ada beberapa striker seperti Ragnar Oratmangoen maupun Rafael Struijk. Daan Rots yang memiliki darah Palembang layak masuk radar naturalisasi. Profil dan statistik si pemain FC20 ini cocok dengan kriteria penyerang idaman ST. Statistik rekan setim Mees Hilgers ini juga jauh lebih baik dari Ula Romeni. Striker yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu hanya menyumbang 1 gol di musim ini, jauh dibandingkan catatan Daan Rots yang mampu mengemas 7 gol. Penampilan Daan Rots bersama FC20 musim ini begitu luar biasa. Penyerang berdarah Indonesia ini mengemas 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 pertandingan yang ia jalani di Eredivisie musim 2023-2024. Tak heran namanya jadi incaran dengan rencana naturalisasi PSSI. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah mengalami perubahan besar dalam prestasi dan permainan para punggawa Garuda. Shin Tae-yong, dengan dukungan PSSI bahkan sampai terbang ke Eropa untuk memantau pemain yang sudah dididik. Beberapa pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela Timnas Indonesia. Pertama, Kevin Dix. Kevin Dix adalah bek kanan berusia 25 tahun yang memiliki darah Indonesia Belanda. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan oleh fans Garuda setelah mengomentari unggahan foto Instagram Mark Klok yang berisi foto kebersamaan para pemain Timnas Indonesia. Kedua, Ula Romeni. Bomber FC Utrecht, digadang-gadang akan segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Dan ketiga, Mees Hilgers. Shin Tae-yong jatuh hati pada kemampuan Mees Hilgers, namun kesulitan dalam proses naturalisasi pemain Twente FC, klub divisi pertama Liga Belanda. Sejak 2021, Shin Tae-yong telah meminta Hilgers bergabung dengan Timnas Indonesia, namun keluarga Hilgers tidak merestui sang anak untuk pindah kewarganegaraan. Beberapa pemain berlabel bintang pernah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi Timnas Indonesia. Namun kini mereka berniat gabung tim asuhan Shin Tae-yong usai berhasil mencetak berbagai prestasi, salah satunya tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tak lama lagi bakal adu taktik di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tergabung dalam grup neraka, bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Performa skuad Garuda yang kian meningkat, membuat satu persatu pemain yang memiliki darah Indonesia, tertarik memperkuat skuad Garuda. Baru-baru ini muncul satu nama pemain keturunan yang disebut begitu tertarik membela Timnas Indonesia. Pemain yang bakal didatangkan ST ke skuad Garuda, pemain tersebut adalah Daan Rots, nama lengkapnya adalah Samuel Daniel Rots. Daan Rots saat ini tergabung
bergabung dalam klub FC Twente di Eredivisie Belanda. Dari kabar yang beredar, saat ini Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Melalui scoutingnya, ST akhirnya menemukan bakat hebat seorang Samuel Daniel Rots. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali bikin kejutan dengan mendatangkan pemain Eropa di lini depan skuad Garuda. Dengan masuknya pemain dari Eropa ini di skuad Garuda, maka bisa dipastikan lini depan skuad Garuda makin menggila. Reno diketahui saat ini masih berseragam Bayern Leverkusen U19, hanya saja kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Bersama dengan Bayern Leverkusen, musim ini ia telah mencatatkan sebanyak 22 penampilan dengan 1.882 menit bermain. Karena kontraknya sudah berakhir dengan Leverkusen, ia pun akan memperkuat Greuther Fürth yang berkompetisi di Liga 2 Jerman. Bergabungnya Reno ke Greuther Fürth, sekaligus menjadi kontrak profesional pertama sebagai pemain sepak bola. Selain itu, ternyata ia tercatat sudah memiliki 6 penampilan bersama tim nasional Jerman U19. Perlu diketahui pula, bahwa Reno sudah dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia karena ia asli berdarah Jerman. Posisinya sama seperti Elkan Bagot, di mana ia lahir di Thailand yang mana tak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut. Pemain bola asal Jerman Reno Mons menarik perhatian, pasalnya ia pemain muda potensial yang ternyata lahir di Jakarta. Sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt, ia merupakan pemain kelahiran 2 Oktober 2005. Posisi utamanya saat ini sebagai bek tengah, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai seorang bek kiri. Sosok pemain sepak bola keturunan Indonesia Klein mirip dengan Sandy Walsh. Seniornya itu punya darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Surabaya. Di usianya yang masih 19 tahun, Mike Klein kini bermain buat Feyenoord U21. Tak hanya itu, ia juga merupakan kapten dari tim kelompok umur Feyenoord ini. Mike Klein lahir di kota Breda, Belanda, pada 9 Februari 2005. Di usianya sekitar 8-9 tahun, Klein bergabung dengan Akademi Feyenoord. Dilansir dari Transfermarkt, Klein sebetulnya berposisi sebagai gelandang. Tapi ia juga biasa dimainkan sebagai bek kiri di Feyenoord. Hampir 10 tahun di tim junior, Klein akhirnya promosi ke tim Feyenoord U18 pada tahun 2020. Selama hampir 3 musim di sana, ia mencatatkan 24 penampilan dengan torehan 2 gol. Di tahun 2022 Mike Klein akhirnya promosi ke tim U21 Feyenoord. Di tim ini ia mencatatkan 41 penampilan dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Selain berkompetisi di laga domestik, Mike Klein juga pernah masuk ke Feyenoord U19 untuk tampil di UEFA Youth League musim ini. Untuk musim depan Mike Klein tak akan bermain lagi buat Feyenoord. Ia menandatangi kontrak profesional berdurasi 4 musim bersama klub Eredivisie lainnya yaitu Sparta Rotterdam. Kemampuan Mike Klein di usia junior membuatnya mendapat panggilan memperkuat beberapa timnas kelompok umur Belanda. Pemain muda keturunan Indonesia muncul ke permukaan dalam diri Mike Klein. Informasi ini dibagikan akun Instagram Football Indonesia. Disebutkan bahwa Klein memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Sang nenek dari ibunya dikabarkan lahir di Jawa Timur. Banyak yang mengulik kemungkinan pemain berusia 18 tahun atas nama Reno Mons mungkin akan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Sebagian netizen berpendapat bahwa Reno Mons bisa saja dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta, sama seperti Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan didekati Thailand. Sebagian lainnya menilai sulit bagi PSSI menaturalisasi Reno Mons karena dirinya hanya numpang, lahir di Jakarta dan tak punya ikatan dengan Indonesia. Jika mengacu pada statuta FIFA pasal 7 mengenai kewarganegaraan baru, Reno Mons sejatinya bisa saja dinaturalisasi karena dirinya lahir di Indonesia. Terlepas dari perdebatan itu, menarik untuk mengupas sepak terjang Reno Mons. Reno Mons merupakan pemain berposisi tengah yang lahir pada 2 Oktober 2005 di Jakarta. Hanya saja, saat ini dirinya berkewarganegaraan Jerman. Karir sepak bolanya pun bermula di negara asal orang tuanya itu. Ia mengawali karir di SC Fortuna Köln pada 2012 hingga 2022 lalu. Usai menimba ilmu di klub tersebut selama 1 dekade lamanya, Reno Mons kemudian bergabung salah satu klub top di Jerman, yakni Bayer Leverkusen.
Ada sosok pemain Liga Jerman yang diketahui punya ikatan dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Nama Reno Moon sempat menjadi perbincangan publik tanah air karena asal-usulnya yang dekat dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Meski lahir di ibu kota, diketahui ayah dan ibu Reno Moon ternyata merupakan warga negara Jerman dan tak memiliki darah Indonesia. Kontrak Kevin Dix masih lama sampai 2025, namun mereka melihat peran Kevin Dix cukup besar dalam pertandingan sepak bola. Kevin Dix pun menerima tawaran perpanjangan kontrak Copenhagen. Kevin Dix melihat Copenhagen klub yang membesarkan namanya. Mungkin Kevin Dix juga akan segera bermain untuk Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil dinaturalisasi. PSSI terus menjalin komunikasi dengan Kevin Dix, proses naturalisasi tinggal menunggu waktu. Bukti Kevin Dix pemain berkualitas, dibuktikan dengan Copenhagen takut kehilangan pemain keturunan asal Indonesia ini. Copenhagen menawarkan perpanjangan kontrak baru pada Kevin Dix pemain keturunan Indonesia ini. Dua pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgers dan Daan Rots. Mees Hilgers dan Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente, sedangkan Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers Daan Rots. Mees Hilgers dan Daan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Pelatih Australia menilai perpaduan Mees Hilgers dan Daan Rots membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Pelatih Australia waspada Mees Hilgers dan Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda, antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers dan Daan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Pelatih timnas Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Ketum PSSI Erick Thohir dan Gianni Infantino bertemu di Paris pada Senin, 21 Juli 2024. Mungkinkah Erick Thohir membahas tentang proses Marten Paes agar bisa segera tampil dengan timnas Indonesia? Pada foto unggahnya itu, Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Gianni untuk transformasi sepak bola Indonesia. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis, sebelum Olimpiade Paris 2024. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, tulis Erick Thohir di laman Instagramnya. Lebih lanjut, Menteri BUMN itu mengatakan berbagai pencapaian sepak bola Indonesia memang berkat dukungan dari Gianni. Dia pun sangat senang Indonesia terus dipercaya menggelar berbagai ajang ternama dari FIFA. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia, katanya. Erick Thohir mengatakan capaian positif Indonesia pun tidak hanya sebatas menggelar ajang internasional saja. Akan tetapi, juga sejalan dengan prestasi timnas Indonesia yang melaku keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berfoto bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam foto yang diunggahnya di media sosial Instagram, Erick Thohir dan Gianni Infantino tersenyum sambil memegang vandel FIFA. Sebagaimana diketahui dalam pengumuman peringkat FIFA terbaru, timnas Indonesia menempati peringkat 133 atau semakin dekat dengan 100 besar. Padahal saat Shin Tae-yong bergabung 4 tahun lalu timnas Indonesia berada di peringkat 151. Peningkatan ranking ini tentunya beriringan dengan prestasi yang diraih skuad Garuda. Sebelumnya timnas Indonesia juga berhasil tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sayang, langkah anak asuh Shin Tae-yong harus terhenti oleh Australia. Maka dari itu legenda Australia Tim Cahill memberikan pendapatnya soal kualitas timnas Indonesia hari ini di bawah Shin Tae-yong dan tangan dingin Erick Thohir. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23, kata Tim Cahill kepada Harimau Malaya, dikutip Senin, 22 Juli 2024. Selain soal kepemimpinan Erick Thohir dan kepiawaian Shin Tae-yong dalam meramu pemain, Tim Cahill juga menyoroti kualitas Liga Indonesia yang berhasil melahirkan banyak pemain muda berkualitas.
Belum lagi basis penggemar yang besar membuat timnas Indonesia selalu mendapat dukungan dimanapun bertanding. Tim KH legenda sepak bola Australia memberi penilaiannya soal kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Jay Itzes pun mengakui bahwa timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Hal ini karena timnas Indonesia yang saat undian dilakukan pada 27 Juni 2024 tersebut berada di peringkat ke-134 FIFA. Dengan begitu, tim Merah Putih masuk pot 6 dan bergabung dengan tim-tim yang peringkatnya rendah lainnya. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir dengan negara-negara yang memiliki peringkat terendah di peringkat dunia, ujar Jay Itzes sebagaimana dikutip dari media Belanda Voetbalzone, Minggu, 21 Juli 2024. Tim Merah Putih bergabung dengan tim kuat dan akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Perjuangan timnas Indonesia ini bakal berlangsung hingga Juni 2026 mendatang dengan melawan tim-tim kuat seperti Jepang hingga Arab Saudi. Bek timnas Indonesia Jay Itzes memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya tak akan gentar menghadapi tim-tim kuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang berhasil membawa tim Merah Putih melaju ke putaran ketiga. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang mampu melangkah lebih jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena rival timnas Indonesia seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia harus terhenti di penyisihan grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, langkah timnas Indonesia berjalan mulus usai menempati peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia bahkan harus menyingkirkan sesama tim Asia Tenggara yakni Vietnam dan Filipina di putaran kedua. Akan tetapi, petualangan yang harus dilalui timnas Indonesia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga tampaknya tidak akan mudah. Ini karena skuad Shin Tae-yong tergabung di grup C bersama tim papan atas Asia yang juga langganan lolos ke Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia harus mengeklaim juara grup atau runner-up apabila ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, namun itu dirasa mustahil. Oleh sebab itu, banyak pihak menyarankan agar timnas Indonesia punya target lebih realistis dengan hanya mengincar minimal posisi 4 besar di grup C. Bukan cuma skuad Garuda, negara pesaing di grup C yakni Bahrain dan Cina tampaknya juga mempunyai target serupa dengan finish di peringkat ketiga atau keempat. Situasi inilah yang membuat Cina dan Bahrain dikabarkan mulai khawatir terhadap nasib negaranya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Media Vietnam Soha secara khusus mengungkapkan jika tim nasional Cina mulai menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media populer asal Vietnam ini memberi peringatan terhadap Bahrain dan Cina jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, media Vietnam tersebut mengatakan kalau di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan jauh lebih berbahaya. Timnas Indonesia U19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 2 gol yang tercipta merupakan hasil dari skema sepak pojok yang dicetak para pemain belakang skuad Garuda Nusantara. Adalah Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge yang mampu mencetak gol berkat tendangan sudut yang tercipta di babak kedua. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Jens Raven dan Welber Jardim sejak menit awal. Apalagi, pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi starting 11 timnas Indonesia U19. Bahkan, banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan Arhan Kaka alih-alih memainkan Jens Raven pada awal babak pertandingan.
Banyak netizen yang sepakat bila permainan timnas Indonesia U19 lebih berwarna sejak masuknya Jens Raven yang menggantikan Arhan Kaka.